Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali berjumpa dengan Anda semua pada malam hari ini dalam ibadah doa GBI Petamburan. Berkiranya kita percaya lewat doa kita semua boleh mengalami lawatan Tuhan. Malam hari ini mari buka hatimu, undang Tuhan hadir di dalam rumahmu dan di dalam hatimu, sehingga berkat-berkat Tuhan boleh kita terima dan kita rasakan malam hari ini. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan di hadirat-Nya. Kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini, kalau Tuhan masih memberikan kepada kami kesempatan satu kali lagi untuk boleh menikmati hadirat Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, waktu yang ada ini tidak boleh terbuang dengan percuma, karena kami percaya Tuhan sedang menantikan kami untuk duduk diam di kaki-Mu. Berkati setiap kami Tuhan yang malam hari ini datang dengan rasa haus, dengan rasa lapar akan Tuhan, sehingga kami boleh merasakan hadirat Allah kuat berkuasa atas setiap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, pimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk diberkati Tuhan. Amin. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan dekat denganmu. Itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Mari setiap kita datang dan rindukan Tuhan. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan dekat denganmu. Itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu,
sekali lagi Engkau datang pada Tuhan, katakan rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan dekat denganmu. Itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Ku nikmati Engkau, ku nikmati, amin, keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Menyembah-Mu ya Tuhan, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Kami mau menyembah-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Mari nikmati, mari datang padanya, rasakan Dia, Dia yang ada bersamamu saat ini. Mari rindukan Dia di tengah kita. Kami percaya ya Tuhan, bahwasannya ketika kami boleh ada di hadirat-Mu, di situ Allah boleh disenangkan oleh setiap mazmur kami, oleh setiap penyembahan kami ya Allah. Nikmati Dia, rasakan kasih-Nya, rasakan kuasa-Nya ada dalam-Mu, Yesus. Terima kasih ya Allah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah,
Katakan haleluya, 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 haleluya. Bagimu, bagimu. Katakan haleluya, haleluya. Kami di sini menyembahmu ya Tuhan. Amin. Haleluya. Bagimu. Katakan sekali lagi, kau dipuji. Haleluya. Kau dipuji. Kau dipuji. Kau dipuji. Oh Tuhan, kau dipuji. Kau dipuji. Kau dipuji. Oh Tuhan, selamanya kau kupuji. Kau kupuji. Oh Tuhan, kau kupuji. Oh Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami percaya Roh-Mu ada bersama-sama dengan kami. Oleh sebab itu mari penuhi setiap hati dan jiwa kami dengan kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya suara Tuhan akan diperdengarkan bagi kami malam hari ini. Dan kami mau menyambutnya dengan penuh sukacita. Karena Allah rindu kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Katakan Roh-Mu yang kudus itu sanggup pulihkanku. Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah
Kami datang, Haleluya. kami datang Tuhan Kami siap di altar-Mu, ya di Tuhan, bersama-Mu. Kami muliakan Engkau, Malam ini kami tinggikan Engkau, kami sembah Engkau. Haleluya, 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 haleluya. Jemaat Tuhan dimanapun kau berada hari ini, mari fokus kepada Tuhan. Mari angkat tanganmu dua-dua. Mari sembah. Kami sembah, kami muliakan, kami tinggikan Engkau, kami muliakan Engkau. Haleluya. Berbicaralah ya Allah, Kami percaya Engkau kekuatan bagi kami, setiap Kau perlindungan kami, kota benteng sebab kami, Engkau Raja kami, kubu pertahanan kami. Allah kami, Kami sembah, kami Allah yang kekuatannya kami tiada berubah, kami agungkan. dulu sekarang dan Oh, selamanya ya Bapa. Kami tidak takut Tuhan, karena Engkau ada bersama-sama dengan kami. Yesus, Kami tidak khawatir Tuhan, ya. karena Engkau kekuatan kami. Amin. Kami tidak akan gentar Tuhan, karena Engkau penolong kami. Yakin. Haleluya, 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 Yesus. haleluya, Amin. haleluya, haleluya, haleluya. Malam hari ini Tuhan kami kembali datang kepadamu. Kami bersyukur sampai hari ini Tuhan pelihara hidup kami. Kami percaya Engkau Bapa kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Dunia boleh goncang Tuhan, tapi orang-orang yang menantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Firman-Mu berkata bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan terbang seperti burung Raja Wali. Mereka berjalan tidak letih, mereka berlari tidak lelah. Dan kami percaya Tuhan, kami adalah orang-orang yang berbahagia karena kami saat ini ada bersama-sama dengan Tuhan. Kami percaya persekutuan kami dengan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan pasti membedakan orang-orang yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh dengan orang-orang yang tidak mencari Tuhan. Itu sebabnya Tuhan pastikan setiap kami yang hadir Tuhan, kokohkan, teguhkan lagi, supaya kami datang kepadamu tidak terpaksa, tetapi dengan penuh kerinduan. Kami tahu Tuhan, ada kedamaian, ada kenyamanan, ketenangan, hanya ada di dalam hadirat Tuhan. Hari ini kami bersedia lagi dituntun Tuhan. Kami bersedia lagi diajar Tuhan, agar kami terus berjalan, bukan seperti apa yang dunia kehendaki, tapi seperti apa yang Tuhan kehendaki. Sementara kami beribadah mendengarkan sabda-Mu Tuhan, Engkau menjamah setiap kami yang ada di rumah, ada yang di kamar, di ruang tamu, dimanapun kami berada. Roh-Mu bekerja menuntun kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau mau melindungi kami. Bahkan di tengah-tengah masa-masa kedatangan-Mu yang semakin dekat ini, Engkau mau menuntun kami untuk melakukan perkara-perkara yang terakhir, yang Tuhan ingin kami kerjakan Tuhan, menjelang kedatangan-Mu. Urapi kami semua yang mendengar, yang mengikuti ibadah ini. Urapi hamba-Mu jadikan berkat. Dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan yang siap diberkati. Mari bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom saudara-saudara yang kekasih, dimanapun saudara berada. Hari ini mari kita fokus tetap di dalam hadirat Tuhan. Walaupun saudara ada di rumah, mungkin saudara-saudara ada di kamar, di ruang tamu, dimanapun saudara berada, mari kita tetap fokus. Ya saudara-saudara, memang tidak kelihatan kalau di rumah saudara mau kemana. Kadang-kadang kan tidak ada yang kontrol, tidak seperti di dalam gereja. Ya, tapi saya berharap saudara-saudara, walaupun kita beribadah di rumah masing-masing, kita tetap fokus, kita tetap serius, tetap menghormati Tuhan. Ya Bapak Ibu saudara-saudara, berkaitan dengan tema yang saya akan sampaikan, saya ingin saudara-saudara memperhatikan dengan baik-baik, yaitu tentang
saudara dan saya sedang berada di masa-masa genting menurut saya. Genting bukan karena kita mau perang. Genting juga saya percaya bukan karena kita sedang menghadapi masa-masa pandemi dan krisis ekonomi yang sedang melanda begitu banyak dunia, saudara-saudara. Saya percaya saudara-saudara, genting yang saya maksudkan adalah bahwa kita sedang berada di masa-masa di mana pemilihan-pemilihan ya dari Tuhan itu sedang berlaku untuk kita. Orang-orang yang tidak peka, saudara-saudara, pandemi ini saudara-saudara dipandang ya seperti sesuatu yang biasa saja. Ini sudah terjadi dan mungkin akan terjadi lagi. Tetapi buat orang-orang yang peka, saya percaya saudara-saudara ini ada hubungannya dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita tidak punya banyak waktu. Itu sebabnya saudara-saudara Tuhan menggiring kita. Tuhan mengizinkan penampian itu diberikan ya saudara-saudara. Untuk apa? Untuk membawa kita semakin cemerlang, membawa kita menjadi seperti yang Tuhan mau. Nah, saya berharap saudara-saudara dengan renungan pada malam hari ini kita lebih aware ya saudara-saudara, kita lebih mempersiapkan diri. Mari bersama-sama kita buka Alkitab kita terlebih dahulu di dalam Lukas pasal yang ketiga. Lukas pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Lukas 3 ayat yang ke-17 dikatakan demikian. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Siapa yang berhak untuk menampi? Tuhan. Kenapa Tuhan berhak? Karena dialah yang memiliki kita. Kita dianggap sebagai tuaian. Kalau di dalam konteksnya kita seperti gandum, saudara-saudara. Tuhan menginginkan gandum yang terbaik pada masa-masa kecil. Saudara-saudara, pasti buat orang-orang yang umur mungkin 35 ke atas begitu tahu. Dulu kualitas beras tidak seperti kualitas beras sekarang. Jadi masa-masa kecil beras harus ditampi. Karena apa? Karena ada mungkin serbuk-serbuk gabah masih ada di situ. Ada butiran-butiran pasir kecil, saudara-saudara. Sehingga beras harus ditampi pakai tampah. Nah, alat menampinya seperti apa? Ya, tampah bentuknya bundar seperti itu, terbuat dari anyaman bambu. Lalu beras ditaruh di situ, lalu diayak, saudara-saudara, digoncang, lalu diterbangkan ke atas. Maksudnya diterbangkan ke atas supaya yang ringan, saudara-saudara, itu serbuk-serbuk kulit padi itu ya terbang keluar. Lalu saudara-saudara yang berat berasnya ya dia balik lagi. Lalu kalau di shaking begitu, digoncang begitu, supaya apa? Supaya bagian-bagian pasir sama beras akhirnya terpisah. Saudara, inilah yang Tuhan mau, inilah yang Tuhan kerjakan menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan semua kita sedang ditampi, saudara-saudara. Tidak peduli saudara ini orang yang sudah tua, tidak peduli saudara ini masih dewasa muda atau anak-anak muda. Dengar, saudara sedang berada di dalam sebuah penampian. Tidak peduli titel saudara, tidak peduli saudara lulusan mana, tidak peduli saudara ini kaya atau setengah kaya atau tidak kaya, saudara-saudara secara finansial. Saudara sedang ditampi Tuhan. Nah, Tuhan izinkan nafsunya kuasa setan menjadi alat penampi, saudara-saudara. Coba kita bandingkan dengan ayat Lukas pasal yang ke-22, Lukas 22 ayat yang ke-31. Lukas 22 ayat yang ke-31. Dikatakan demikian, Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut kamu, ya, iblis telah menuntut untuk apa? Menampi kamu seperti gandum. Seakan-akan iblis datang kepada Tuhan bahwa sudah saatnya Simon ditampi.
Ayo dong tampi, kata iblis. Saudara-saudara, saya teringat dengan satu peristiwa Ayub. Saudara-saudara, Allah melihat kesempurnaan Ayub ternyata masih ada cacatnya. Dari mana kita tahu masih ada cacatnya? Walaupun dia terkenal saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan, orang yang tanpa celah di dalam beribadah, orang yang tanpa celah memberikan korban syukur, korban bakaran. Tapi kalau saudara memperhatikan Ayub pasal yang ke-42, kita melihat satu perikop. Di situ kita lihat pertobatan Ayub. Jadi ternyata orang yang sempurna di mata kita semua, mungkin di mata orang, tapi tidak di mata Allah. Sehingga Allah melihat kekurangan ini dan mau membersihkannya. Bagaimana cara membersihkannya? Dia pakai alatnya, iblis. Lalu dia datang kepada iblis, ayo lihat Ayub, mantap. Lalu iblis berkata, terang saja Ayub begitu. Terang saja Ayub takut akan Allah, terang saja Ayub menjauhi kejahatan. Ya kau lindungi, kau berkati. Coba kau tahan tuh pertolonganmu, kau tahan tuh perlindunganmu. Lalu Tuhan bilang ini, oke. Jadi diserahkan saudara-saudara. Nah hari-hari ini saudara-saudara, iblis telah menuntut kepada Tuhan. Karena dia tahu waktunya sudah singkat. Alkitab dengan jelas mengatakan, iblis tahu waktunya sudah singkat. Itu sebabnya ketika dia tahu waktunya sudah singkat, dia datang kepada Tuhan, dia tuntut. Tampi dong. Coba bersama-sama kita buka di dalam 1 Petrus pasal yang ke-4. Ayat yang ke 1 Petrus pasal yang ke-4 ayat yang ke-17. 1 Petrus pasal yang ke-4 ayat 17. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Saudara nanti jangan terlalu bingung dengan kata penghakiman di sini. Nanti kita lihat. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimana kesudahan dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apa yang akan terjadi dengan orang-orang fasik dan orang berdosa? Nah saudara-saudara, kalau saudara bingung penghakiman yang dimaksud apa? Kita lihat ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12 dikatakan gini, 1 Petrus pasal yang ke-4 ayat yang ke-12. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Sebagai alat penampian, sebagai alat uji coba. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Jadi saudara-saudara, pergumulan-pergumulan, persoalan-persoalan, pencobaan-pencobaan itu sebagai alat penampi, alat penghakiman. Supaya apa? Supaya ketika diuji, ternyata kita terbukti murni. Ternyata kita bukan orang-orang yang pakai topeng. Saat-saat ini saudara-saudara, kita sedang memperdebatkan atau memperbincangkan soal ibadah. Ibadah online atau ibadah offline ya. Ibadah online, aduh ada yang orang yang rindu ibadah offline, tatap muka lagi. Tapi ada orang yang rindu, ada orang yang udah enak ibadah online saja, saudara-saudara. Dan ternyata saya mulai menelusuri, mulai belajar peka bahwa masalah ini, area ini dipakai juga untuk alat penampi. Menampi apa saudara-saudara? Menampi kemurnian kita. Menampi kemurnian saudara. Hari-hari ini saudara yang sedang beribadah, saya challenge saudara-saudara untuk cek. Saudara-saudara yang nyaman dengan ibadah online, atau saudara-saudara yang mau beribadah tatap muka, ya kita berada di dalam satu pemurnian. Pemurnian apa? Pemurnian hati. Allah sedang menampi, memisahkan mana yang betul-betul murni dan mana yang betul-betul tidak murni.
Terutama orang-orang yang sekarang sedang beribadah online. Kita betul-betul diuji kemurnian hatinya. Saya akan tutup dengan bagian yang saya mau bawakan. Coba bersama-sama buka Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-21. Matius 5 ayat yang ke-21. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Ini yang berkata Bapak Ibu, orang muda, Tuhan Yesus. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tapi saya tegasin bacanya. Tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir lo. Kira-kira gitu loh. Atau saudara bisa gantilah kata kafir dengan kata yang mana aja yang jelek. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan kepada mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil tuh, ya sudah ngertilah kata jahil. Jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sabar ya saudara-saudara, nanti kalau saudara nggak ngerti, kita ini sama dengan menikam orang dong ya, sama betul-betul kayak bunuh orang kalau ngomongin orangnya. Pala lu misalnya, ngomongin sesuatu yang jelek. Next. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali mempersembahkan persembahanmu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu jangan menyerahkan engkau kepada hakim dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Satu ayat lagi lah. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tapi aku, kata Tuhan Yesus, berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan, kalau sekarang zaman sekarang ya memandang laki-laki juga termasuk sama, serta menginginkannya, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Nah saudara-saudara, ada pertanyaan yang menggelitik kita di dalam pembacaan yang baru saja kita baca. Apa itu? Tadi, kamu telah mendengar yang difirmankan kepadamu. Ya tentu Taurat. Lalu Tuhan Yesus berkata, tetapi aku. Apakah Tuhan menentang hukum Taurat? No, saya percaya. Ada beberapa penafsiran di sini tentang kamu telah mendengar yang difirmankan. Dan ternyata saudara-saudara, kata kamu telah mendengar yang difirmankan itu berbicara tentang ternyata yang tertulis itu telah dijabarkan. Yang tertulis adalah perkataan Tuhan, yaitu hukum Taurat, telah dijabarkan oleh siapa? Oleh ahli-ahli Taurat, oleh imam-imam. Makanya tidak heran saudara-saudara, di kalangan orang Israel sejak zaman 2000 tahun yang lalu saudara-saudara, penjabaran hukum Taurat itu bisa begitu panjang. Makanya mereka punya kitab yang namanya kitab Talmud ya. Kitab Talmud itu penjabaran hukum Taurat. Misalnya jangan menyebut Tuhan sembarangan. Nah, yang tertulis itu. Tapi buat orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, imam-imam, berusaha tuh ngutak-ngatik. Jangan nyebutnya seperti ini. Jangan nyebutnya di kamar mandi. Jangan nyebutnya waktu lagi marah. Seperti itu. Jadi begitu banyak. Jadi ketika Tuhan berkata, kamu telah mendengar yang difirmankan. Itu disinyalir saudara-saudara. Ini memang penjabaran-penjabaran yang diberikan oleh ahli-ahli Taurat. Jadi saya sekali lagi saudara-saudara, Bapak Ibu, saudara tidak usah bingung. Tuhan tidak sedang menolak Taurat. Ketika dia berkata, kamu telah mendengar firman Tuhan, jangan membunuh. Tapi aku berkata, ini bukan berarti, Taurat
tidak berlaku. Bukan. Kenapa? Karena kita tahu saudara-saudara banyak ayat mengatakan bahwa aku datang, Tuhan Yesus sendiri mengatakan, bukan untuk meniadakan, jelas itu. Lalu Tuhan Yesus juga pernah berkata, satu titik dalam hukum Taurat tidak akan pernah dibatalkan. Nah, apa yang Tuhan sedang mau angkat di sini, saudara-saudara? Apa masalahnya ketika Tuhan berkata, kamu telah mendengarkan Taurat, tapi aku berkata seperti ini. Ternyata permasalahannya itu bicara tentang apa yang ada di dalam hati. Hari-hari ini kita penting, saudara-saudara. Sebagai hamba Tuhan, sebagai aktivis, saudara-saudara, sebagai pelayan Tuhan, sebagai orang-orang yang mengatakan bahwa dirinya, saya ini orang percaya. Kita sedang ditampi. Apakah kita memiliki kemurnian hati? Bahkan kalau saudara baca di dalam ayat sebelumnya, coba minta tolong Lukas pasal yang tadi, mundur ayat 19. Ayat 19, Matius ya maksudnya. Matius 5 ayat yang ke-19. Ini sebelum tadi ada kata-kata, kamu telah mendengar firman, tapi aku berkata. Lihat nih saudara-saudara. Ayat 19 dan ayat yang ke-20. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukannya dan mengajarkan perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan sorga. Jelas saudara-saudara bahwa Tuhan tidak menolak hukum Taurat. Apa yang ditolak, apa yang ditentang, apa permasalahannya? Permasalahannya adalah sikap yang dilakukan oleh imam-imam yang katanya para teladan, para pengajar, para aktivis. Lihat ayat yang ke-20. Ini saudara-saudara. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, catat nih saudara-saudara, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, itu orang yang taat melakukan hukum. Lakukan ini, taat, lakukan ini, semuanya dia lakukan. Tapi Tuhan bilang, yuk kalau nggak lebih benar dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, yuk tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah, di mana letak penyesuaian ini, saudara-saudara? Ternyata Tuhan mendapati sesuatu yang sangat penting, yang hari ini yang perlu kita jaga dan kita perlu koreksi ketika kita beribadah. Terutama ketika kita beribadah secara online. Saya tidak anti ibadah secara online. Saudara-saudara, buat orang-orang yang memiliki hati yang nurani, yang murni, dia tidak akan peduli mau ibadah kayak gaya apapun. Hatinya tetap murni. Tapi untuk beberapa orang, atau mungkin untuk kebanyakan orang, ini alat penampi buat kita. Nah, saudara-saudara, apa permasalahannya? Coba kita buka bersama-sama. Ini permasalahannya. Coba kita buka Matius pasal yang kelima, ayat yang kedua. Beberapa ayat coba kita akan lihat. Matius 6 ayat yang kedua. Coba lihat ya. Silakan tak, kasih tampil. Matius 6 ayat yang kedua. Jadi apabila engkau memberi sedekah, ingat nih saudara-saudara, kita sedang membicarakan sesuatu yang penting. Saudara boleh kelihatan beribadah, apalagi yang gak kelihatan. Saudara bisa melayani, saudara masih bisa beribadah. Tapi ada sesuatu yang Tuhan sedang takar saudara. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong. Supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka
telah mendapatkan upahnya. Ayat 5. Dan apabila kamu berdoa, tadi sedekah, ya, tentu banyak contoh praktek yang lain pada masa-masa sekarang. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya berdiri di rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan supaya mereka dilihat orang. Satu ayat lagi, 16. Dan apabila kamu berpuasa, tadi persembahan, tadi doa, sekarang puasa. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Saudara, apa sih yang mau dimaksudin di sini? Saudara-saudara dengar nih. Yang mau dimaksudkan di sini, Yesus bukan mengecam Taurat, tapi Yesus mengecam kemunafikan dari orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi itu orang yang beribadah, orang yang nyanyi, orang yang memberi, orang yang melakukan ritual. Tapi Tuhan lihat, ya, lu pakai topeng lo, gue tahu apa yang ada di dalam lo. Itu Tuhan kasih lihat. Supaya mereka dilihat orang. Jadi motifnya mereka sembah haleluya. Supaya apa? Motif yang di dalam nih, yang di dalam. Orang lihat gak ya? Om Yosi lihat gak ya? Tante Oli lihat gak ya? Lakukan sesuatu supaya dilihat orang. Tidak peduli dengan yang di atas. Ngomongnya I love you, I worship you. Tidak sama. Dan Tuhan itu lihat. Dan Tuhan itu kenal. Dia tahu sampai kedalaman hati kita, kata Ibrani. Semuanya terbuka. Tadi saya singgung-singgung ibadah online ya. Saya sekali lagi tidak anti ibadah online. Karena hari-hari ini sedang dibicarakan begitu banyak orang. Ada orang merasa rugi, ada orang merasa terganggu, ada orang merasa justru nikmat. Beberapa kalangan. Tapi saudara-saudara dengar. Itu godaan ibadah online begitu banyak. Padahal kita kalau datang menghadap hadirat Tuhan, kita dituntut memang kita mau menghadap di hadirat Tuhan. Kita mau diketahui hatinya kepada Tuhan. Kita mau betul-betul mencari wajah Tuhan. Ya di rumah kita sebentar ya masuk kamar mandi lagi. Sebentar ya ngambil ini lagi. Sebentar ya sambil makan kacang. Kita nonton. Tadi doanya aja kita berkati yang nonton. Nonton. Saya kasih sesuatu yang real deh. Beberapa orang berkata begini, walah gampang lah nanti kan bisa diterusin. Telat sedikit gak apa-apa. Di YouTube, di jam selanjutnya juga kita bisa. Nanggung nih. Ntar sore juga bisa. Nanggung. Kamu kok gak sih? Ya ntar mah, ntar aku juga akan lihat. Ini soalnya nanggung nih. Berapa banyak saudara-saudara, ini sebuah kenyataan. Kita menganggap bahwa gampang itu. Itu sesuatu yang gampang. Padahal saudara-saudara, Allah menuntut kita mencari Tuhan sungguh-sungguh. Mengutamakan dia. Kasihlah Tuhan dengan segenap. Di satu sisi, wah gereja disuruh mempersiapkan diri ibadah online sebaik-baiknya. Seperti itu. Walaupun tetap ada banyak kekurangannya. Kenapa? Karena saudara dipanggil untuk touch people. Saudara dipanggil untuk menguatkan orang. Tidak akan mungkin bisa sempurna ketika kita menguatkan orang secara virtual. Begitu banyak kehangatan-kehangatan yang tidak terjadi dalam ibadah online. Tetapi yang saya maksudkan adalah saudara-saudara hari-hari ini saudara diminta keseriusan. Tidak ada yang lihat saudara-saudara.
Tidak ada yang pimpin saudara-saudara. Atau paling tidak dipimpin oleh orang yang jauh. Ketika kita berdoa di rumah. Makanya saudara-saudara, Tuhan kasih perumpamaan tadi 2. Kamu telah mendengarkan yang difirmankan kepadamu, jangan berzina. Tuhan bilang begini, dengar. You boleh tidak berzina secara fisik, secara nyata. You lihat itu janda masih kenceng, masih orang Prancis bilang bahenol, lalu kayaknya jalan sama dia. Atau you mau lihat-lihat gambar-gambar pornografi, waduh. Saudara-saudara, lalu kita mulai menginginkan secara liar, kita tidak usah lakukan. Tapi di mata Tuhan, itu berbicara tentang sesuatu yang di dalam. Saya akan tutup dengan sesuatu, dengan ayat ini. Mari Lukas pasal yang ke-6 ayat 43, ayat 45. Lukas 6 ayat 43 sampai dengan ayat yang ke-45. Lukas 6 ayat 43. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, catat itu. Tuh, ambil buat quote tuh. Tidak ada pohon yang baik yang tidak menghasilkan buah yang tidak baik. Ini quote dari sorga. Dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Jadi saudara-saudara, kalau di dalamnya kita ini bersih, di dalamnya kita ini kudus, di dalamnya kita ini adalah orang yang peduli, di dalamnya ini kita penuh dengan kasih, kelemah lembutan. Seyogianya saudara-saudara, itu akan terpancar keluar. Jadi kalau misalnya hari-hari ini kita tambah males, nyanyi sekedarnya, memberi sekedarnya. Ada banyak hari-hari ini orang tidak memberi persembahan. Ya ada yang masih setia, ada. Tapi lebih banyak tidak. Saudara-saudara, itu kenapa? Lahirnya dari mana? Alkitab bilang, Bapak Ibu Saudara dengar, lahirnya dari dalam. Jadi hari-hari ini Tuhan sedang menampi apakah orang hari-hari ini tetap memiliki hati yang mencintai Tuhan. Hati yang rela mencari wajah Tuhan. Yang kudus, yang menghormati Tuhan. Kalau di dalamnya bersih, di dalamnya haus, di dalamnya cinta. Biasanya dia tidak akan ragu-ragu. Biasanya dia tetap akan serius. Di kamar, di ruang tamu, mau dimanapun. Dia akan tetap serius. Online dia tetap akan memberi. Kenapa? Lahirnya dari dalam. Saya berharap saudara-saudara mari cek. Ini masa-masa memang saudara sedang ditampi. Apakah saudara betul-betul memiliki kemurnian hati atau tidak? Nggak enak. Enak nggak sembahyang berdoa di rumah gabung sama online? Nggak enak. Tapi kalau saudara adalah orang yang memiliki hati, saudara apapun yang sedang terjadi, kau tetap menyala-nyala. Apapun yang sedang terjadi, kau tetap memberi. Apapun yang sedang terjadi, kau tetap hanyut memuliakan Tuhan. Pastikan Bapak Ibu Saudara-saudara engkau puas dan mengisi hati untuk hal-hal yang murni, mulia. Makanya Alkitab berkata, hendaklah yang manis, yang sedap didengar, yang patut dipuji, masuk dalam hati saudara. Supaya apa? Supaya itu mengalir keluar. Hari-hari ini, masa penampian, Tuhan sedang mencari orang-orang yang hati nuraninya murni, kudus, haus akan Tuhan. Supaya apa? Supaya mengalir. Oh saudara hari ini tambah malas, tambah gak suka memberi. Memang itu hati. Semua segala sesuatu datang dari hati. Kalau berbeda, kita munafik. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun saudara berada, orang muda. Engkau yang di kamar, di ruang tamu. Mari datang kepada Tuhan. Mari akan pujian selidiki aku. Mari jujur di hadapan Tuhan. Alkitab berkata semua terbuka di hadapan Tuhan. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah
Aku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi. Sekali lagi, sungguh-sungguh selidiki aku, lihat hatiku. Oh, Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Engkau mengetahui kami ya Tuhan, dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. telah ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Sementara musik saja. Bapak Ibu, saudara-saudara, orang muda dimanapun kau berada di rumah, mari tundukkan hati saudara. Lupakan sejenak rencana-rencanamu setelah ibadah ini mau ngapain. Mari engkau sedang berhadapan dengan Tuhan. Saya mau katakan kepada saudara, hari-hari ini merupakan hari yang terakhir. Bahkan iblis tahu waktunya sudah begitu dekat, makanya dia menuntut Tuhan untuk tampi. Saudara sedang ditampi Tuhan. Ada banyak fasilitas ibadah. Kau mau milih, mau pengkhotbah yang seperti apa, kau dapat. Kau mau memilih jam berapapun, engkau bisa. Tapi berapa banyak saudara-saudara, engkau lebih mendahulukan waktumu dan Tuhan bisa diatur. Atau engkau menetapkan diri, Tuhan, aku jaga hatiku Tuhan. Aku tahu engkau mengenal isi hatiku. Apapun yang terjadi, aku tetap mengasihimu. Aku mencintaimu, aku telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Walaupun sulit, aku mau tetap memberi. Walaupun sulit, aku mau tetap menyala-nyala untuk Tuhan. Siapa di antara saudara hari-hari ini engkau merasa bahwa engkau mulai tawar hati, engkau merasa bahwa kasihmu mulai pudar, engkau udah mulai kurang antusias, bahkan engkau menahan apa yang menjadi haknya Tuhan. Kau sudah tidak lagi memberi, kau sudah tidak lagi mencari wajah Tuhan. Namun hari ini saudara-saudara, Tuhan menantang saudara. Adakah engkau masuk di dalam golongan orang yang ditampi, namun kembali kepada tampian? Kau menjadi orang-orang yang dipilih Tuhan. Siapapun engkau orangnya, hari ini siapa yang dengar firman Tuhan, engkau berkata, Tuhan terima kasih, hari ini firman Tuhan buat saya ini. Saya diingatkan kembali, taruh tangan saudara di dada. Saya rindu berdoa buat saudara. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di sorga, terima kasih buat ibadah doa malam. Kami percaya Tuhan Engkau ada bersama-sama dengan kami. Kami percaya Tuhan Engkau melihat sampai kedalaman hati kami. Engkau mau di dalam situasi apapun Tuhan. Engkau adalah segalanya. Engkau yang terutama dalam hidup kami. Kami percaya kehidupan datang dari Tuhan. Kami terpelihara sempurna. Kami tidak perlu khawatir. Kami mau mencari wajah-Mu. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau antusias untuk Tuhan. Kami mau tetap menyala-nyala untuk Tuhan. Jamah mereka yang taruh tangan di dada Tuhan, dimanapun mereka berada. Biar hari ini ada pemulihan Tuhan dinyatakan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan menaikkan doa-doa syafaat kami. Kiranya Tuhan berkenan atas setiap doa-doa yang kami naikkan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, kita telah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Dan selanjutnya kita akan sama-sama datang bersyafaat kepada Tuhan. Dan saya undang Bapak Pendeta Sugiono untuk memimpin kita dalam doa yang pertama.
Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Mari kita berseru kepada Tuhan. Kita membawa pokok-pokok doa hari ini. Biar kiranya oleh kemurahan Tuhan, apa yang kita sampaikan kepada Allah, Tuhan yang mengabulkannya. Kita tundukkan kepala. Bapa di surga, saat ini Tuhan kembali kami berseru kepadamu ya Bapa, untuk membawa bangsa kami di masa-masa yang sulit, masa-masa di mana ekonomi telah mengalami resesi ya Tuhan. Bahkan oleh karena pandemi COVID-19 ini yang belum berakhir. Oleh sebab itulah ya Bapa, kami mohonkan kemurahan Tuhan, agar bangsa kami dikuatkan ya Tuhan. Agar bangsa kami diberi hikmat ya Tuhan. Agar bangsa kami tidak bertindak anarkis. Agar bangsa kami tidak jatuh ke dalam kejahatan-kejahatan yang mengganggu kedamaian masyarakat Indonesia ya Bapa. Tuhan, kami percaya Bapa, bangsa kami ada dalam kendali-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, biar kiranya dengan tangan-Mu yang kuat ya Bapa, bangsa kami tetap dapat berjalan ya Tuhan, dapat melakukan segala aktivitas kegiatan dengan pertolongan yang datang dari Allah, sehingga resesi ekonomi maupun COVID ini Tuhan dapat berlalu dengan baik ya Bapa, dapat terantisipasi dengan baik ya Tuhan, oleh karena campur tangan Allah ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa ya Tuhan untuk para pengusaha, para pekerja ya Tuhan, baik mereka yang bergerak di bidang real maupun non real ya Tuhan, mereka perusahaan-perusahaan besar maupun kecil ya Tuhan, biar kiranya mereka diberikan hikmat, diberikan kekuatan ya Bapa, untuk mereka bisa bangkit kembali ya Tuhan, sehingga dapat berjalan kembali, mereka dapat mengoperasikan usaha dengan baik ya Tuhan. Atas pertolongan-Mu ya Bapa, biar kiranya mereka terus bisa berjuang untuk mengalami kemajuan ya Tuhan. Dan kami menyerahkan juga ya Bapa, untuk presiden kami dan seluruh jajarannya, kiranya diberikan perlindungan, diberikan gagasan-gagasan yang baru Tuhan, terobosan-terobosan yang baru untuk bisa keluar dalam persoalan-persoalan bangsa ini ya Tuhan. Dan kami percaya Bapa, dengan hikmat yang datang dari Allah, maka bangsa kami tertolong ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk usaha-usaha pemerintah dalam pengadaan vaksin ya Tuhan. Biar kiranya vaksin COVID-19 ini dapat segera diproduksi ya Tuhan, dan dapat segera bisa diaplikasikan ya Tuhan di tengah-tengah bangsa ini, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang sehat, dan bangsa yang sehat dapat memuliakan nama Tuhan dengan sekuat tenaga ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Dan kami menyerahkan segenap doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan penolong kami yang sungguh. Haleluya. Amin. Tanda-tanda ternyata hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah mengundi, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa, biar kuasa-Nya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Saat ini Tuhan
Tuhan kembali datang menghampiri hadirat-Mu Bapa. Kami membawa doa-doa kami saat ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami berdoa untuk gereja-gereja-Mu ya Tuhan. Hamba-hamba-Mu ya Bapa yang pada saat ini Tuhan mereka mengalami sesuatu mungkin yang tidak enak ya Bapa. Bapa biar kiranya Tuhan saja yang menolong mereka ya Bapa. Tuhan saja yang tetap terus menguatkan hati mereka ya Bapa. Biar kiranya ya Tuhan kemuliaan-Mu Tuhan dinyatakan ya Bapa. Di dalam keterbatasan pelayanan mereka ya Tuhan. Bapa biar kiranya kuasa Allah tetap dinyatakan ya Bapa. Biar kiranya kemurahan kasih-Mu Tuhan dinyatakan atas setiap umat-Mu ya Bapa. Bapa kami juga berdoa ya Tuhan kalau pada saat ini Tuhan hamba-hamba-Mu memerlukan SDM ya Tuhan untuk siaran online ya Bapa. Bapa biar kiranya Engkau mengirim ya Tuhan jiwa-jiwa ya Bapa untuk mereka boleh menolong ya Bapa. Bapa kami juga berdoa ya Tuhan kalau hamba-hamba-Mu ini membutuhkan peralatan untuk online ini ya Bapa. Biar kiranya Tuhan juga nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Tuhan juga nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan atas hamba-hamba-Mu ini ya Bapa. Agar mereka boleh semangat ya Tuhan di dalam melayani Engkau ya Bapa. Biar umat-Mu Tuhan boleh mengalami lawatan-Mu yang sungguh luar biasa ya Tuhan. Bapa pada saat ini juga Tuhan kami berdoa ya Bapa. Buat setiap umat-Mu Tuhan. Umat Kristen ya Bapa. Biar kiranya Engkau juga memakai hidup mereka ya Bapa. Engkau memakai hidup kami ini Tuhan. Untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Untuk Engkau pakai kami Tuhan menjadi terang-terang-Mu ya Bapa. Untuk Engkau pakai Tuhan menjadi garam Tuhan. Untuk lingkungan kami ya Tuhan Yesus. Bawa kami ya Tuhan. Bawa hati kami ya Tuhan. Untuk kami boleh peduli atas lingkungan kami ini ya Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan. Saat-saat ini Tuhan. Banyak orang-orang yang membutuhkan uluran kasih-Mu ya Bapa. Pakai hidup kami ini ya Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Biar Engkau lebih dikenal oleh semua orang ya Tuhan Yesus. Biar kuasa-Mu Tuhan dinyatakan ya Bapa. Banyak orang-orang yang akan datang kepada-Mu Tuhan. Menyembah Engkau ya Bapa. Bapa pada saat ini juga Tuhan kami berdoa ya Tuhan. Buat tim misi ya Bapa. Engkau taruh Tuhan hati-Mu di dalam hati mereka ya Bapa. Agar apapun yang mereka kerjakan pada saat ini Tuhan. Membuahkan hasil yang bagus ya Tuhan. Engkau tolong mereka ya Bapa. Berikan mereka hati ya Tuhan. Hati yang terus melayani-Mu ya Bapa. Apapun kondisi mereka pada saat ini ya Tuhan. Biar kiranya ya Tuhan. Hati mereka tetap terus hanya percaya kepada Engkau ya Bapa. Hati mereka boleh tetap terus fokus hanya kepada Engkau ya Bapa. Kepada jiwa-jiwa ya Tuhan. Yang membutuhkan Engkau ya Bapa. Yang membutuhkan kekuatan-Mu ya Bapa. Yang membutuhkan pertolongan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Penyertaan alat sempurna Tuhan atas tim misi ini ya Bapa. Dimanapun mereka berada ya Tuhan. Di apapun yang mereka lakukan ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan turut bekerja di dalam kehidupan mereka ya Bapa. Bapa kami juga berdoa ya Tuhan. Buat ibadah-ibadah yang berlangsung selama seminggu ini ya Bapa. Di gereja kami, di tempat kami ini ya Bapa. Ibadah online Tuhan, ibadah kategoral, WBI Tuhan. Ibadah anak ya Tuhan, youth Tuhan. Ibadah umum kami biar kiranya lawatan Allah turun atas setiap ibadah ya Bapa. Di tengah keterbatasan ini ya Tuhan. Biar kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan yang bekerja ya Bapa. Roh Kudus-Mu menjamah setiap umat-Mu ya Bapa. Umat-Mu yang memerlukan kekuatan padamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapa pada saat ini juga Tuhan kami berdoa ya Bapa. Setiap umat-Mu ya Bapa. Setiap hati yang saat ini menjerit ya Bapa. Setiap jiwa yang saat ini tertekan ya Tuhan karena keadaan ya Bapa. Bapa biar kiranya Tuhan tolong mereka ya Bapa. Tuntun kehidupan mereka ya Tuhan. Agar mereka boleh kuat ya Tuhan. Agar kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan memberi penghiburan kepada mereka ya Bapa. Agar mereka mampu ya Tuhan menghadapi tekanan ini ya Bapa. Mampu menghadapi keadaan situasi yang kurang enak ini ya Bapa. Bapa biar kiranya ya Tuhan setiap umat boleh tetap terus berharap hanya kepada Engkau saja ya Bapa. Bapa kami menyerahkan semua doa-doa ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup Tuhan untuk menolongnya ya Bapa. Engkau Allah yang sanggup ya Tuhan untuk menopang setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nama yang berkuasa Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Di
Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah bersyafaat kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan, kita sudah sama-sama bersyafaat kepada Tuhan, dan malam hari ini kita akan sama-sama akhiri ibadah doa pada malam hari ini dan akan ditutup dengan doa berkat oleh Bapak Gembala. Saya persilakan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengar pada malam ini. Insafkan kami kembali Tuhan bahwa kami harus bersungguh-sungguh mengikuti Engkau Tuhan. Meskipun ibadah kami melalui online, tetapi di dalam ibadah online pun kami tetap serius. Kami tetap bersungguh-sungguh mengikuti ibadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan biarlah firman-Mu boleh terus mengingatkan hal ini dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu Tuhan yang telah menyampaikannya, Pendeta John Marks, manapun Tuhan mengutus dia, maka nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan ini juga kami tetap berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit Tuhan. Mungkin mereka ada terbaring di rumah, mungkin mereka ada di rumah sakit. Entah sakit apapun Tuhan, kami percaya bahwa Engkaulah juru selamat, Engkaulah penyembuh kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan, pemulihan terjadi pada saudara-saudara kami ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan hidup kami selama seminggu ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang memimpin kami, dan kami tahu apa yang kami rancangkan, Tuhanlah yang membuatnya berhasil. Terima kasih Tuhan, karena itu sekarang saudara-saudaraku, kita akan akhiri ibadah ini dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Karena itu sekarang terimalah anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, serta persekutuan dan Roh Kudus yang akan menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat malam saudara-saudara. Sampai jumpa minggu yang akan datang. Haleluya.